Judul renunganku kali ini tentang kata Saul. Kan di kitab Samuel juga tertulis tuh pada awalnya dia dipilih Saulnya itu Samuel yang mengurapi, bukan salah Samuel, bukan salah Tuhan ya, bukan salah urapannya. Sebenarnya dia Saul itu juga ada ciri-ciri leader yang baik, katanya kan emang dari bahunya laki-laki itu ya, Saul laki ya, dia bukan perempuan, itu sampai ke bawah perut pinggangnya itu emang panjang kayak lebarnya, berwibawa juga gitu. Emang katanya ciri-ciri menurut perawakannya dia emang ada leadershipnya juga. Setelah namanya juga orang ya, setelah menjalani kepemimpinan, oh ternyata dia sering menang tuh di dalam peperangan, dia sering mengalahkan musuh, sering ditulis di Alkitab gitu. Tapi kan Raja Daud juga sebenarnya dia banyak prestasi seberapa tuh ya, setelahnya apa seberapa tuh. Nah tuh suatu dulu sih nggak sengaja tuh dengar Saulnya, dengar ada orang-orang fans-fansnya secara kasih agape memuji sambil menari nyanyi. Saul emang menang beberapa kali, tapi Daud berlaksa-laksa apa tuh yang menangnya banyak seberapa gitu. Nah itu udah berapa lama dia kayak sebel, kesel, apa iri, timbul rasa iri Saulnya. Daudnya sih netar-netar aja. Terus beberapa kali setelah irinya bab itu ya, Saulnya suka ketempelan roh jahat. Tapi hubungan dengan Daudnya secara kasih agape juga masih baik tuh ya. Ketika dia minta di mainin musik, Daudnya main kecapi, roh jahat undur daripada Saul. Singkat cerita dia waktu itu udah berapa lama dengan segala perjuangannya. Jadi kan kalau jadi leadernya itu juga sebenarnya ada tanggung jawab khusus, bukan dipasang ikat pinggang kebenaran per menit kata satu mereka udah bela-belain tuh. Bukannya berarti ikat pinggang kebenarannya kayak gimana. Jadinya selain dia ada bakat potensi jadi leader, pembekalan dia udah bersiap-siap, ini namanya juga imannya nggak dipasang juga. Perjalanan iman orang kan journey of faith, mas step by step di mana-mana berbeda-beda, different gitu kan ya. Leadership yang kuat disertai dengan iman dia itu masih mudah-mudahan untung-untungan lah. Jadi sehari-harinya juga dia leader yang naik elektabilitasnya, jangan sampai di organisasi di mana leader yang baik di mana-mana di organisasi apa kenapa gitu, dia udah berusaha mentalitas pemenang, nggak kapok, nggak menyerah, sportif. Kalau sehari-hari atlet lagi pada main apa kenapa, mentalitasnya juga berusaha tidak kesel, tidak sebel, berusaha nggak dendam, nggak marah. Kalau misalnya sehari-harinya ada sedikit pelanggaran-pelanggaran dari lawannya, oh ya dia kan ada aturan yang jelas, wasitnya kasih kartu merah apa, ada peringatan apa gitu ya. Jadinya kan dia nggak kapok untuk pertandingan berikutnya lagi, nggak kapok dengan menang kalah segala, namanya juga pertandingan apa. Jadi sehari-harinya sih singkat cerita, ketika dia ketika Saulnya itu nanya ke orang yang bisa ada gitu, orang pintar, dia bilang, oh dia udah mau meninggal katanya. Nah itu kan pas setelah meninggalnya kayak gimana juga kan ada kesaksian katanya Saul di neraka begini, ada penglihatan buku-buku, ternyata ngeliat seperti Saul. Kenapa dia ke perjalanan imannya sih udah mulai secara baik-baik apa kenapa. Jadi mesti di dunia nyata nih Tuhan mengasihi Daud, Tuhan mengasihi Saul juga. Tapi kalau misalnya di antara dua itu kagak ketegangan, konflik, salah satunya iri apa kenapa gitu ya kan, sama-sama diurapi Tuhan ya. Bukan salah Daud sih sebenarnya juga, mesti berusaha netar-netar aja. Tapi sebenarnya mesti hati-hati juga sih, nggak bisa dipastikan betul apa, tapi aku sih netar-netar lagi terhadap buku kesaksian tentang neraka apa, katanya di bawah Tuhan Yesus ke neraka dia melihat loh seperti Saul apa, dia apa ya. Dengan segala perjalanan imannya Saulnya itu nggak bisa kita blacklist sebelum bukan salah buku itu juga ya. Tapi di hadapan Tuhan ya kita kan nggak tahu ya, dia mulainya udah secara baik-baik, tapi pernah agak bersih tegang seberapa gitu sama Daud, pernah beberapa kali mau membunuh Daud. Iya, Daudnya lolos lagi kan dibilang Tuhan juga berpihak pada Daudnya itu, lebih membela Daud seberapa ya waktu dulu dikejar-kejar Saulnya itu. Dari bahaya tubuh fisik Daud selalu lolos. Ya jadinya sehari-hari udah berusaha belajar mentalitas pemenang,